Kita lanjutkan untuk presenter ketiga dari Ibu Dr. Subekti. Ibu Dr. Subekti akan menyampaikan regulasi karantina terhadap importasi bibit tebu. Beliau berasal dari Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian Jakarta di Rawamangun. Kemudian beliau pendidikan itu dari IPB tahun 2000, kemudian program S2 dari IPB lulus tahun 2005, dan S3 juga dari IPB lulus tahun 2019. Beliau akan fokus ke regulasi karantina terhadap importasi bibit tebu. Saya kira nanti sejalan dengan presenter kedua tadi. Kami persilakan Ibu Dwi Subekti untuk menyampaikan 12 menit. Mohon peserta yang lain untuk di-mute mic-nya. Moderator atas waktunya. Sudah dengar kan ya Pak suara saya? Halo? Sudah Bu, sudah. Sudah. Takutnya nggak kedengaran. Oke, terima kasih. Sudah dengar Bu. Jelas Bu, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Subekti dari Balai Besar Uji Standar Badan Karantina Pertanian Jakarta. Pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan salah satu topik, yaitu regulasi karantina terhadap importasi bibit tebu. Kita lihat next. Sejarah regulasi karantina itu diawali pada tahun 1977, di mana keluarnya ordonansi pada tanggal 19 Desember mengenai larangan pemasukan tanaman dan biji kopi dari Sri Lanka, karena pada saat itu sedang mewabah penyakit karat pada tanaman kopi yang disebabkan oleh Hemileia vastatrik. Kemudian selanjutnya berkembang menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 mengenai Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Dan pada tahun 2019 disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019. Next. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019, karantina itu didefinisikan sebagai sistem pencegahan masuk, keluar, dan tersebarnya hama penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tanaman tumbuhan karantina, serta pengawasan dan atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensi hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan atau dikeluarkan dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Next. Dan definisi untuk organisme pengganggu tumbuhan karantina itu sendiri adalah organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan, menimbulkan kerugian sosioekonomi, serta belum terdapat di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, atau sudah terdapat di sebagian wilayah negara kesatuan RI, yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah negara kesatuan RI, di mana apa saja yang menjadi atau ditetapkan sebagai OPTK itu terdapat di dalam atau dituangkan di dalam Permentan Nomor 31 Tahun 2018. OPTK itu sendiri ada dua kategori, yaitu kategori A1, di mana OPT tersebut belum ada di Indonesia. A2 sudah ada tapi masih terbatas di daerah kita. Ada dua golongan, yaitu golongan 1 itu adalah OPT yang tidak dapat dibebaskan, tidak dapat diberi perlakuan, dan golongan 2 itu adalah OPT yang dapat dibebaskan dengan perlakuan. Penetapan daftar OPTK ini berdasarkan pada hasil analisis risiko atau AROP, serta daerah sebarannya, serta memperhatikan perlindungan sumber daya alam hayati. Next.
Mengapa saya mengambil contoh ini adalah regulasi untuk tanaman tebu? Hal ini terkait dengan program pemerintah yang ingin mencapai swasembada gula, di mana untuk mencapai swasembada gula ini dilakukan pengembangan sentra gula baru keluar wilayah sentra gula yang sudah ada. Dalam hal ini terutama keluar Jawa, sehingga dalam pengembangan sentra gula yang baru ini dibutuhkan bibit tebu sehat dan berkualitas dalam jumlah yang besar. Ini adalah kawasan prioritas tanaman tebu yang akan dikembangkan oleh pemerintah. Kebutuhan bibit tebu berkualitas per hektar berkisar 54.000 sampai 70.000 mata tumbuh, di mana untuk merealisasikan ini pemerintah membangun kebun bibit data baru di wilayah Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat dengan luas berturut-turut 5,8, 65, 40, dan 125 hektar dengan target ketersediaan bibit tebu sebesar 103.680.000 mata. Ini berdasarkan data dari Direktorat Perkebunan pada tahun 2019. Mengapa perlu adanya regulasi pemasukan bibit tebu? Hal ini berkaitan dengan amanah yang diberikan kepada karantina, di mana karantina merupakan garda terdepan untuk mencegah masuk dan tersebarnya OPTK di wilayah RI, dan dalam hal ini khususnya untuk mencegah masuk dan tersebarnya OPTK tebu. Hal ini terkait dengan kebutuhan bibit tebu yang sangat besar karena adanya pengembangan daerah sentra tebu yang baru, sehingga peluang untuk dilakukannya importasi bibit tebu dari luar itu ada. Dengan adanya importasi tebu, hal ini berpotensi untuk mengintroduksi OPTK dari luar ke dalam wilayah Indonesia. Sehingga apabila akan dilakukan importasi, maka perlu dilakukan berdasarkan pada pasal 27 Undang-Undang nomor 21 tahun 2019. Next. Berikut ini adalah data yang hasil saya dapatkan yang tercatat di Badan Karantina Pertanian, di mana importasi terjadi pada tahun 2016 sebanyak 2.000 batang, 2017 7.000 batang, dan pada tahun 2020 ini juga ada permohonan untuk dilakukan untuk melakukan importasi bibit tebu sebanyak 8.000, dan semuanya itu dari negara Brazil. Dan yang permintaan tahun 2020 ini rencananya akan masuk melalui Lampung dan akan ditanam di wilayah Lampung. Next. OPTK tebu yang terdapat di dalam pernyataan nomor 31 tahun 2018 ada yang tergolong dalam OPTK A1 golongan 1, OPTK A1 golongan 2, OPTK A2 golongan 1, dan OPTK A2 golongan 2. Next. Untuk OPT Tama Tebu sendiri yang biasanya menyerang ataupun menginvestasi tanaman tebu, diantaranya adalah penggerek pucuk tebu, penyakit pembuluh, luka api, penyakit belendok, penyakit pokah-bung, penyakit mosaik yang disebabkan oleh STMV, STSMV ataupun STILV. Di mana di sini untuk STILV ini masih masuk ke dalam OPTK A1, jadi belum ada di Indonesia. Next. Apa saja yang harus dipenuhi atau yang menjadi regulasi apabila Bapak dan Ibu ingin memasukkan bibit tebu dari luar negeri? Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah persyaratan umum, dan yang kedua adalah kewajiban tambahan. Untuk persyaratan umum, bibit yang akan diimpor harus dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari negara asal. Jadi harus dipastikan dengan adanya PC ini bahwa bibit tebu yang akan masuk itu bebas dari OPTK. Nah, kemudian bibit tebu tersebut harus masuk melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan dan melaporkan serta menyerahkan media pembawa kepada petugas karantina di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina, pengawasan, dan atau pengendalian. Dan harus memenuhi kewajiban tambahan, dan ini harus diserahkan. Kewajiban tambahan ini ditentukan dari hasil analisa
risiko organisme pengganggu tanam atau AROP yang telah ditentukan. Next. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan pada pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Dewi telah menyampaikan tentang regulasi karantina untuk bibit tebu ya, benih tebu untuk masuk ke Indonesia dalam rangka pengelolaan saya kira penyakit penting.